Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari yang berbahagia ini masih dimampukan dibisakan dengan wasilah Tuan Syekh. Semoga ini menandakan kita masih dibisakan Abah menjadi murid-murid yang senantiasa ikut kepada Abah agar mendapat senantiasa keberuntungan, kebahagiaan membersamai orang yang telah beruntung dan bahagia pangarsa Abah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Ada salah satu makalah atau mutiara hikmah dari para ulama ahli tasawuf yang mana ini sering kita dengar dari lisan Tuan Syekh Pangersabah bahwasanya dikatakan ma wasala man wasala illa bisuhbati man wasala. Yang kurang lebih artinya tidak akan bisa seseorang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali telah membersamai atau telah berguru kepada orang yang telah sampai, yakni guru mursyid. Nah, di antaranya makna ini sangat penting Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Di antaranya ada beberapa makna di antara kalam hikmah tersebut. Yang pertama adalah pentingnya berguru mursyid. Nah, jadi kalam hikmah ulama tasawuf tersebut pentingnya berguru mursyid apa di dalam menekankan kita semua di dalam perjalanan suluk ini spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar belajar di buku saja atau menuntut ilmu agama di pesantren umum saja atau belajar di majelis taklim saja. Namun yang mesti untuk sampai derajat kepada Allah, seseorang derajat spiritual atau telah sampai kepada Allah, itu membutuhkan, wajibnya membutuhkan sosok pembimbing, sosok guru, sosok syekh mursyid yang berpengalaman dan telah disampaikan kepada tujuannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pangarsa Abah sekarang. Dan yang kedua, pentingnya untuk bersahabat atau berkawan dengan orang soleh. Kenapa kita mesti bersahabat, berkawan, duduk dengan orang soleh? Ini juga selaras dengan perintah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dan Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian membersamai orang-orang yang jujur atau benar. Ma'as shadiqin, kita disuruh duduk, disuruh membersamai oleh Allah Ta'ala orang-orang yang jujur, yang benar. Siapa mereka? Mereka adalah yang selaras ucapannya, tingkah lakunya, cara jalannya, seluruhnya itu selaras dengan hati dan pikirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang jujur di dalam beribadah kepada Allah. Orang-orang yang telah benar di dalam bermuamalah kepada Allah dan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah guru mursyid pangarsa bawas. Nah, dengan selaras perintah Al-Quran ini, kita disuruh duduk membersamai, bersuhbah, agar mendapatkan pendidikan ruhaniyah, tarbiyah dari seorang guru mursyid, agar apa? Agar menular teladan, akhlaknya, tingkah lakunya, menurun kepada kita sebagai murid-murid karena sering bersuhbah kepada Abah. Bahkan dikatakan di dalam sebuah tafsir Al-Bahr Al-Madid, Ibnu Ajibah yang masyhur, beliau mengatakan dan Abah pun menyampaikan ini, wallahi ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Demi Allah, tidak akan sukses seseorang yang ingin sukses kecuali telah membersamai orang yang telah sukses. Nah, di sini juga pentingnya duduk suhbah atau membersamai orang yang sukses. Tadi yang pertama kita diperintah oleh ulama tasawuf, para ulama hukama, orang-orang ahli hikmah, agar kita membersamai seorang guru yang telah usul sampai kepada Allah. Dan yang kedua, kita juga diperintah untuk bersuhbah duduk oleh seseorang yang telah sukses. Sukses di sini bukan hanya tentang duniawi, tapi bukan hanya sukses secara material,
tapi sukses melawan dirinya, melawan egonya, mengikis hawa nafsunya, dan sukses membersihkan hatinya. Sebagaimana di dalam kitab Miftahus Sudur, sahabat Anom di awal babnya mengatakan, menulis firman Allah, Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan, orang-orang yang mensucikan hati atau jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Nah, jadi orang yang sukses adalah mereka yang telah mampu mensucikan, membersihkan, mensterilkan kolbunya daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah guru mursyid. Sebab guru mursyid adalah hati yang telah bersih daripada selain Allah. Min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Hati yang telah sempurna, makom takwa yang sangat sempurna, dan kolbu yang bersih daripada selain Allah. Nah, disinilah Ibu Bapak yang dirahmati Allah, mengapa kita mesti penting bersuhbah atau sering duduk dengan sahabat. Ada suhbah kubro, suhbah sugro. Suhbah kubro seperti ini, sebagaimana kita sering mendengar sahabat, ada 3 komponen suhbah. Ada ada istima, ada ijtima, ada ittiba. Nah, istima dan ijtima adalah ketika langsung kita kelihatan secara fisik, mungkin secara zahir kepada Abah, mendengar langsung kalam Abah, duduk langsung di hadapan Abah. Dan yang paling puncak adalah ittiba, kata Bang Sahabat. Puncak ajaran ini adalah ittiba, ikut sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan kita ittiba, di antaranya seperti ini, kita manakiban, amalia mursyid mungkin di rumah masing-masing, tapi kita disatukan dalam sebuah wadah, dalam sebuah manakib online internasional yang amat sangat mulia. Ini merupakan karomah Tuan Syekh, karomah teragung Tuan Syekh adalah dzikir la ilaha illallah, dan bisa menyatukan seluruh murid-murid Tuan Syekh, murid-murid semangat sahabat di seluruh penjuru dunia, disatukan di dalam kecintaan yang sama, disatukan di dalam kebahagiaan, disatukan di dalam amaliyah mursyid yang dibimbing langsung oleh panggil sahabat. Walaupun kita saling berjauhan secara dohir dengan Abah, atau secara dohirias dengan ikhwan akhwat dimanapun berada, kita tidak bertatap muka, tapi kita satu guru, kisah satu tujuan. Kita semua telah dididik dan dipilih oleh sahabat dengan karomahnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dipilih menjadi orang yang diwusulkan oleh Allah, dipilih menjadi manusia yang telah sukses karena ikut kepada manusia yang sukses. Maka ketika kita sholat, ketika menjawab azan, kita ditambah doa oleh sahabat ketika hayya 'alal falah, maka kita menjawab bukan hanya la haula wala quwata illa billah, tapi kita membaca doa Allahumma ja'alni minal muflihin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, karena telah membersamai tadi orang yang telah sukses, yang sangat sukses dan mampu ikut kepada gurunya Pangersabano. Itu Pangersabano. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, ini sangatlah penting bagi seorang murid yang benar-benar sedang OTW menuju kepada Allah. Sebab yang namanya di dunia tidak sedikit gangguannya, ibu bapak yang dirahmati Allah. Sahabat kemarin mengatakan, jangankan di dunia, hati-hati di surga aja ada setan, tuh kata Abah. Ya Allah, Nabi Allah Adam itu diganggu, digoda oleh setan. Di surga itu ada setan, apalagi di dunia. Maka mesti hati-hati, kata sahabat. Nah, kehati-hatian di sini, di antaranya adalah kita sering sohbah, sering manakiban, sering silaturahim dengan ikhwan, atau sering sohbah paling penting dengan sahabat, atau dengan orang-orang yang rajin, ikhwan akhwat yang telah diberisakan, dimampukan ikut perlahan dengan sahabat, agar kita terbawa, ibu bapak yang dirahmati Allah. Contoh simpel seperti ini, mungkin kita sebagian besar, contoh, belum bisa mengendarai mobil atau nyupir, atau mengemudi kendaraan, belum bisa nih contoh. Tapi kita ikut kepada orang supir atau pengendara yang sudah mahir. Walaupun di dalam mobil kita ikut, katakanlah naik mobil, naik bis,
ada 50 orang katakanlah kan supirnya kan satu. Itu nggak semua 50 orang bisa nyupir. Tapi karena ikut kepada seorang supir yang handal, pengemudi yang handal, itu walaupun tidur di dalam mobil, supirnya sampai ke tempat tujuan, itu yang tidur juga sampai. Begitupun kita amaliyah mungkin masih belajar, belum sepenuhnya, saya khususnya terus masih belajar, belum sepenuhnya istiqomah ikut Abah. Tapi karena kita terbawa dengan orang yang telah sukses melawan nafsunya, telah berhasil istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Masya Allah. Walaupun ketiduran, katakanlah Amalia, tetap terbawa oleh pangresa Abah. Buktinya apa? Buktinya ketika Abah menyampaikan begini. Dari tahun 70 kata Abah. Abah kan ditalkin tahun 68. Tapi secara riwayat, 2 tahun setelah itu, 2 tahun sebelum itu, setelah ditalkin, Abah belum mengamalkan. Masih campur kata Abah. Masya Allah. Jadi tahun 70 baru mengamalkan amaliyah ini secara murni kepada pangresa Abah, pada Abah Anom saat itu. Singkat cerita dari tahun 70 kata pangresa Abah. Belum pernah Abah ketinggalan sholat malam. Belum pernah Abah ketinggalan sholat tasbih. Saya mengatakan, sok dihitung, kata Abah. Berapa bacaan tasbih tuh dari tahun 70 sampai sekarang, kata Abah saat itu. Dihitung, wah sekian banyak tuh, belum mengatakan. Nah, eta semuanya itu kebagian bukan buat Abah. Pahalanya dibagikan ke ikhwan akhwat semuanya. Masya Allah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, kurang beruntung apa murid-murid pangersa Abah. Maaf ini, maaf. Semales-malesnya murid Abah. Tapi kalau kolbunya masih yakin, masih terikat dengan guru mursyidnya, masih mempertahankan la ilaha illallah, terbawa ibu bapak yang dirahmati Allah. Apalagi yang rajin, apalagi yang belajar istiqomah. Maka sungguh ada ungkapan satu ulama bahwasanya tadi dikatakan oleh Ibnu Ajibah, wallahi demi Allah, tidak akan sukses kecuali membersami orang yang sukses. Ya Allah, Masya Allah. Ini ungkapan ini bukan sederhana terdengar, tapi sulit kalau tidak diizinkan oleh Allah. Ketemu siapa sosok manusia yang benar-benar sukses. Dia ada lain, beliau adalah Guru Agung Pangersa Baos. Maka ibu bapak ikhwan akhwat rahimakumullah, tugas kita diantaranya hanyalah terus belajar, terus bergabung, terus berkumpul dengan siapa? Dengan mereka, orang-orang yang benar-benar telah sungguh-sungguh ikut kepada Pangersaba. Paling tidak kita bisa menjaga perasaan kita, kolbu kita, mata kita, seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan yang melanggar, perbuatan yang menurunkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita tidak merugikan siapapun. Paling tidak kalau belum bisa membahagiakan orang lain, setidaknya tidak menyakiti perasaan orang lain. Ini sangat halus ibu bapak yang dirahmati Allah. Terkadang juga ada yang dibisakan dimampukan amaliyah cuman terbesit rasa keakuan. Nah, ini juga penting. Rasa keakuan ini kan warisannya iblis. Ana khairu minhu. Naudzubillah min dzalik. Si iblis ini diusir dalam riwayat kan. Dari surganya Allah diusir, dilaknat oleh Allah karena merasa lebih baik. Ana khairu minhu. Nah ini juga penting, kadang-terkadang ada yang dibisarkan istiqomah cuman timbul rasa itu mungkin halus, namun diselamatkan dengan rasa aku tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa. Hanya tahu, hanya punya, hanya mau Abah saja. Artinya ini diselamatkan oleh Abah agar ketika dibisarkan amaliyah mursyid atau dibisarkan dimampukan ikut perlahan kepada Abah, tidak diaku ini semua berkat guruku. Ini semua wasilah Abah. Nah dengan seperti itu, maka terwujudlah kita usul tadi kepada Allah karena membersamai Abah. Yang kedua, kita sukses karena melawan nafsu dan sukses menghilangkan rasa keakuan sebab ikut kepada seorang guru mursyid yang telah lulus kepada dua hal tersebut. Maka Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ini adalah jalan pintas. Jalur pintas bagi kita murid-murid Abah. Sudah ikut kepada sosok manusia yang usul kepada Allah dan sosok manusia yang telah sukses. Sukses berguru kepada gurunya Abah Anam dan sukses di dalam
riyadhah melawan nafsunya, dan sukses istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu terbawa dengan karomah barokah Abah. Hatur nuhun pangarsa Abah, hatur nuhun pangarsa Umi, semoga istiqomahkan mengamalkan amal yang mursyid. Ikut doa Abah, Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ikhwan akhwat atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam